Gubernur Bengkulu ditetapkan jadi tersangka KPK jelang hari pencoblosan Pilkada 2024. Kita bahas bersama Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono. Pak Rusman, selamat petang. Selamat petang. Pak Rusman, artinya setelah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan, status tersangka sebagai calon gubernur di Pilkada seperti apa, Pak? Jadi begini, walaupun ada pasangan calon, ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tentu proses pencalonannya ini sah dan proses pilkadanya tetap akan berjalan. Dan status mereka ini tetap sebagai pasangan calon, yang tentu kami belum bisa memberikan sanksi apa-apa terhadap dengan status daripada pasangan calon tersebut. Artinya proses pilkada di Provinsi Bengkulu ini tetap dengan dua pasangan calon. Itu. Artinya tidak menggugurkan status sebagai calon gubernur maupun juga paslon ya, Pak? Tidak, dia tetap. Oke, Pak, kan tapi juga dalam aturan disebutkan kalau ada paslon ataupun juga calon yang berhalangan hadir tetap, kemudian juga sudah jadi narapidana, itu akan diumumkan kepada pemilih sebagai pemenuhan hak publik untuk keterbukaan informasi. Kalau statusnya belum jadi narapidana, tapi ditahan, ini juga akan dilakukan atau seperti apa aturannya, Pak? Jadi norma yang ada di PKPU 17 pasal 16 itu bahwasanya apabila ada salah satu pasangan calon yang dinyatakan berhalangan tetap atau terpidana, maka KPU Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi ini bersurat kepada PPK, PPS dan KPPS melalui KPU Kabupaten Kota untuk diumumkan kepada masyarakat bahwasanya yang bersangkutan berhalangan tetap atau terpidana. Nah, kalau ini sudah terpidana atau berhalangan tetap, artinya ini dia secara otomatis gugur sebagai pasangan calon. Tetapi kalau dia baru sebatas tersangka, ini belum ada pengaruh apa-apa terhadap pencalonan mereka. Artinya masih sah sebagai pasangan calon. Artinya untuk Pilkada Bengkulu akan tetap dilakukan sesuai jadwal dan sesuai tahapan ya, Pak? Meskipun salah satu calon kepala daerahnya tidak bisa hadir ataupun juga sudah ditahan. Jadi kalau persoalan calon tidak bisa hadir, ini kan tidak ada ketentuan sebenarnya bahwasanya pasangan calon itu untuk hadir pada saat itu. Artinya tetap normal, perjalanan daripada tahapan ini akan kami lakukan sesuai dengan jadwal, dan pasangan calon untuk Pilkada Provinsi Bengkulu ini tetap ada dua pasangan calon. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, Pak, kalau untuk secara umum persiapan akhir Pilkada di Bengkulu sejauh ini sudah sampai mana, Pak? Kalau persiapan pilkada di Provinsi Bengkulu, bahwasanya kita sudah masuk kepada tahap pendistribusian logistik. Untuk daerah pulau terluar, yaitu di Bengkulu ini ada salah satu kecamatan yang di kepulauan, yaitu Pulau Enggano. Ini pendistribusian logistiknya sudah kita lakukan di tanggal 19 kemarin, 19 November, dan itu sudah sampai di lokasi. Dan hari ini tadi kami sudah mendistribusikan logistik di TPS sulit yang ada di Provinsi Bengkulu, dan besok kami pastikan seluruh distribusi logistik ke seluruh TPS ini akan kita lakukan. Karena H-1 ketentuannya seluruh logistik sudah harus sampai ke TPS. Oke, Pak Rusman, balik lagi ke soal yang tadi, Pak. Tadi kan juga akan ada penyampaian informasi kepada KPPS, kemudian juga nanti akan secara lisan kepada calon pemilih. Itu informasi yang disampaikannya apa saja, kemudian hanya secara lisan atau juga seperti apa, Pak? Jadi kalau seandainya dia bukan berhalangan tetap dan belum ditetapkan terpidana, maka tidak ada penyampaian apa-apa kepada KPPS ataupun kepada masyarakat. Tidak ada. Itu baru kita bersurat atau pemberitahuan itu kita sampaikan. Ini jikalau memang berhalangan tetap ataupun dia ini ditetapkan sebagai terpidana. Berhalangan tetap itu apa saja? Yang pertama, dia meninggal dunia. Yang kedua, dia sakit. Ini sehingga dia tidak mampu atau tidak cakap lagi untuk menjalankan tugas. Yang ketiga, ini yang tidak diketahui beradaannya sesuai dengan keterangan lembaga yang berwenang. Jadi itu baru dikategorikan nanti bahwasanya calon itu gugur sebagai pasangan calon. Oke, baik. Pak Rusman Sudarsono, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore.